10-1 ya kan, memori kelasmu. Jadi karena ini udah masuk minggu efektif, jadi kita harus langsung aja belajar. Oke, karena kita udah banyak perkenalan ya kan di WhatsApp grup ya kan. Nah sekarang kita akan belajar matematika ya kan. Nah matematika sudah, untuk apa ya kan kita belajar matematika ya kan, supaya tidak seperti tikus yang buta ini ya. Jadi kita nggak buta seperti tikus ini, bukan buta mata ya nak ya, tapi buta ilmu. Oke nak, jadi supaya kita tidak buta seperti tikus ini, maka kita akan belajar sekarang untuk bab 1 di bukumu, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sekarang kita ke konsep dulu nilai mutlak ya kan, konsep nilai mutlak. Oke nak, jadi konsep nilai mutlak itu nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan seperti itu nak ya, seperti ini. Oke, nah ini dibaca nilai mutlak dari X. Oke nak, nilai mutlak dari X didefinisikan sebagai berikut. Jadi nilai mutlak X itu sama dengan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi begini ilustrasinya ya kan. Misalnya ini mem ini lomba lari sama temenmu. Oke, mem tahannya lari dari 0 sampai 8 meter, temanmu dari 0 sampai 10 meter. Nah perbedaan jarak lari kami berapa? 2 kan, saya 8, temanmu 10. Nah caranya gimana? Caranya 8 dikurang 10 atau 10 kurang 8. Mem 8 kurang 10 kan negatif 2. Ya benar, negatif 2. Tapi karena ini jarak maka negatif tidak berlaku. Nah jadi itu dia, jadi 8 kurang 10 pun boleh, 10 kurang 8 pun boleh. Jadi dia tetap 2. Harusnya kan satunya negatif, satunya positif. Tapi karena dia jarak, jadi ini dua-duanya berlaku, tetap dia positif gitu ya nak ya. Itulah datangnya dari mana nilai mutlak. Oke, contoh, jarak negatif 3 dari 0 adalah 3, sehingga nilai mutlak negatif 3 itu 3. Jadi kan kalau mem 0 lompat ke sebelah kiri, lompat ke sebelah kiri ke negatif 3, jarak mem dari 0 ke negatif 3 itu 3 kan. Nah, kenapa bukan negatif 3? Karena dia jarak. Nah salah satu ilustrasi nyata ya kan nilai mutlak itu dia jarak gitu nak ya, karena nggak ada negatif. Paham ya nak ya, jarak nggak ada negatif. Oke, begitu juga dengan ini, jarak 3 dari 0 adalah 3, sehingga nilai mutlak 3. Jadi apapun yang dimutlakkan di dalam kurung mutlak itu yang seperti ini, itu hasilnya tetap positif. Oke nak. Nah nilai mutlak dari sebarang bilangan X elemen real dinotasikan dengan nilai mutlak X, didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi artinya kalau dia X-nya positif itu jika X-nya besar 0. Kalau dia negatif X jika X-nya kecil 0. Udah paham lah ya nak ya, yang negatif itu kan di bawah 0 ya kan, positif itu di atas 0. Oke. Nah contoh, mutlak 5 sama dengan 5. Sudah nak, karena 5 lebih besar dari 0. Mutlak min 9 itu 9, karena negatif 9 kecil 0. Jadi tetap aja hasilnya tetap positif gitu nak ya, karena dia dibuat menjadi negatif nih, negatif dikalikan dia negatif. Nah kan dia 2 nilainya, 1 positif 1 negatif. Ini kan negatif 9. Nah rumusnya dikali negatif, X nya kan negatif 9.
rumusnya dikali negatif jadi positif 9 gitu ya nak ya. Jadi harus benar pelan-pelan kamu memahaminya, ulang-ulang nanti video yang mem kirim ini gitu, karena mem nggak bisa lama-lama ngomongnya karena durasi supaya kamu tidak kehabisan kuota. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita ke sifat-sifat nilai mutlak. Sudah? Jadi mem sedikit aja menjelaskannya, tapi agak panjang omongannya, slide-nya sedikit karena agak sulit ini ya. Nanti kamu agak bingung, oke? Nah, sifat-sifat nilai mutlak ini yang pertama itu ini dia. Jadi kalau negatif X dimutlakkan, hasilnya itu akan sama dengan X dimutlakkan. Sama kayak tadi. Negatif 3 mutlak hasilnya 3. 3 mutlak hasilnya tetap 3. Oke nak ya. Jadi memang seperti itu gitu. Jadi jangan bingung. Kok seperti itu? Ya itu tadi saya bilang contoh realnya adalah jarak gitu. Paham ya nak ya? Jadi negatifnya tidak diperhitungkan. Makanya rumusnya ada 2, satu positif, satu negatif. X-nya positif, satu X-nya negatif. Yang ini jika ada X-nya negatif lagi dikalikan negatif jadi positif. Paham ya nak ya? Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Ini kan negatif X, sementara rumusnya tadi di sini rumusnya itu kan negatif X. X-nya sudah negatif, dikali negatif lagi jadi positif. Paham ya nak ya? Oke. Lanjut. Sifat yang kedua. Nah, ini sama ya nak ya. Nah, sama. Jadi kan nilai mutlak X itu ya X. Sudah ya. Jadi kalau ada tanda begini, dia tidak akan mungkin menghasilkan negatif. Oke. Jika ada tanda sesuatu yang dimutlakkan, tidak akan mungkin berhasil negatif. Bisa ya nak ya. Sama dengannya pasti positif. Contoh, nilai mutlak min 5 sama dengan min 5, tidak mungkin. Sudah nak, itu pasti 5. Paham ya nak ya? Oke, lanjut. Sekarang yang C. Jadi yang C ini duanya di luar. Yang dimutlakkan itu min X. Nah, jadi karena ini mutlaknya dulu dikerjai. Jadi min X mutlaknya itu kan X dikali 2, 2X. Hasilnya 2X. Nah, bagaimana kalau duanya pun di dalam? Nah, enggak di luar. Jadi min 2 ya kan X. Mutlak min 2X. Ya. Minnya kan jadi positif karena di dalam mutlak. Ya, hasilnya 2X juga. Makanya jikapun begini itu hasilnya sama. Oke nak ya. Nah, sekarang yang D, untuk sebarang X, Y elemen bilangan real berlaku sebagai berikut. Yang pertama, jika di dalam mutlak itu X kurang Y, maka sama dengannya itu Y kurang X. Nah, itu sama. Maksudnya apa, mem? Perhatikan. Ini X. Kita katakan X ini angka 3. Y ini angka 2. 3 dikurang 2 itu 1 kan? Nah, sekarang kita balik. Ini Y. Y-nya itu tadi 2. X itu 3. 2 dikurang 3 berapa? Min 1. Ini min 1. Ini 1. Tapi karena dia di dalam mutlak, 1 dimutlakkan 1. Kalau min 1 dimutlakkan juga 1. Jadi sama. Oke nak? Nah, begitu juga yang kedua. Jadi yang kedua, 2 di X dikali Y dimutlakkan, hasilnya itu sama dengan dimutlakkan dulu X, dimutlakkan dulu Y, lalu dikalikan. Nah, itu sama hasilnya. Paham ya nak ya? Nah, begitu juga dengan ini. Dibagikan dulu X per Y, itu sama dengan mutlakkan dulu X, mutlakkan dulu Y, lalu dibagi. Itu sama aja. Kenapa ada tanda begini, mem? Y tidak sama dengan 0 karena tidak boleh penyebut 0. Kalau penyebutnya 0, maka dia tidak terdefinisi. Maka dia kasih syarat. Syarat itu tidak ada hubungannya di pengerjaanmu. Sudah? Itu supaya kamu paham aja kenapa ada ditulis syarat begini. Oke? Yang nomor 4 juga seperti itu. Jika X ditambah Y, jika X jika X ditambah Y lebih kecil sama dengan, nah ini sama. Jadi kalaupun dikeluarin, ini kan di dalam nih X tambah Y nya lalu dimutlakin. Kalau ini dimutlakin dulu,
dimutlakin dulu lalu ditambah, itu sama aja. Sudah, itu hasil yang di sebelah kiri akan lebih kecil dari hasil yang di sebelah kanan. Bisa nak ya? Begitu juga dengan ini. Sudah nak? Mutlak X dikurang mutlak Y kecil sama dengan mutlak X dikurang Y. Paham ya nak ya? Sebenarnya di bukumu itu ada. Sudah? Di bukumu ada. Jadi tergantung bagaimana kamu memahaminya. Oke nak ya? Ingat, ini artinya mutlak. Sudah ya nak ya? Ini artinya mutlak. Bisa? Oke. Nah, lanjut. Nah, fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Jadi fungsi mutlak itu artinya di dalam mutlak ada variabel. Variabel itu apa? X, Y, Z. Itu variabel. Variabel itu adalah sesuatu huruf yang melambangkan suatu angka. Oke nak? Nah jadi fungsi nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak x. Contohnya seperti ini. Jadi variabelnya itu ada di dalam. Paham ya nak? Misalnya ada angka di luar nggak masalah. Yang penting fungsi nilai mutlak artinya ada variabel di dalam nilai mutlak. Jadi contohnya mutlak 3 itu nggak fungsi. Mutlak 2x itu baru fungsi karena ada variabel di dalam nilai mutlak. Oke? Nah, itu mengartikan dua arti. Artinya apa? X-nya itu kemungkinan besar dari 0, ya kan nak? Jadi ada dua nilainya X-nya itu. X-nya bisa saja positif, X-nya bisa saja negatif. Jadi ada dua. Paham ya nak ya? Jadi ada dua. Bisa positif, bisa negatif. Itulah nilai mutlak. Jadi dia terkandung dua arti. Bisa positif, bisa negatif. Maka kurvanya seperti ini dia kalau kamu gambar. Sudah nak ya? Jadi kita nggak perlu mempelajari kurva mutlak terlalu dalam. Oke nak ya? Yang penting nanti dia seperti inilah kira-kira itu. Bisa? Oke. Karena dia ada positif ke sebelah kanan, ada negatif juga ke sebelah kiri. Karena dia ada dua nih nilai. Ke kanan kan positif, ke kiri negatif. Jadi bentuknya seperti segitiga. Oke nak? Nah inilah contohnya fungsi nilai mutlak. Fx sama dengan Ax ditambah B. Nah, ini ada X variabel. Oke, A di sini dengan B di sini bukan variabel, itu konstanta. Ya nak ya? Atau ini bisa dikatakan koefisien karena dekat variabel. Variabelnya itu X. Maka ini Fx. Kalau ini Fy berarti variabelnya Y. Kalau Ft berarti variabelnya T. Paham ya nak ya? Nah ini Fx sama dengan nilai mutlak Ax tambah B. Jadi artinya itu ada dua. Yang pertama positifnya dan itu lebih besar daripada 0. Yang kedua negatifnya, negatif dari Ax tambah B. Ingat negatifnya ini punya orang ini semua. Jadi harus dikali ke dalam kalau sewaktu-waktu ada pengerjaan. Paham ya nak ya? Jadi seperti itu dia, oke? Jadi contoh, oke, ini contoh, oke. Contoh 1, kita akan belajar fungsi nanti lebih dalam. Untuk contoh fungsi itu beda, ya nak ya, persamaan namanya itu. Fungsi nilai mutlak nanti akan disambung dengan persamaan, tapi itu nanti, oke. Ini konsepnya dulu, konsep nilai mutlaknya dulu, oke. Contoh 1, diketahui A-nya 5, B-nya min 2, maka. Jadi ini kan ada nilai mutlak AB. Berarti nilai mutlak A-nya 5, B-nya min 2. Ini kan di dalam, berarti dikali dulu. Ingat ya, kalau berdampingan begini, kamu udah SMA, bukan SMP lagi. Misalnya ada angka berdampingan itu, atau ada titik, itu artinya kali. Jadi ini artinya A dikali B. Berarti 5A-nya, B-nya min 2, bukan 52, bukan ya nak ya. 5 dikali min 2 berarti nilai mutlak dari min 10. Nah rumusnya kan ada dua tadi kan, ya kan? Nah, satu negatif, satu positif. Sudah. Jadi kalau dia negatif 10 dimutlakan, hasilnya pasti 10. Jadi nggak usah lagi ada ini pun nggak apa-apa.
Paham ya nak ya? Karena kan ada dua nilainya. Kalau misalnya ini negatif, maka dikalikan lagi negatif. Ini kan X nih kan nak, jadi X nya ini kan negatif. Tadi kan rumusnya min X. Kalau dia X aja, itu lebih besar 0. Kalau dia min X, itu karena X nya lebih kecil dari 0. Nah X nya ini kan min 10 nih, lebih kecil dari 0, maka dikali negatif, maka hasilnya 10. Jadi untuk kau lebih mudah mengingat, intinya kalau dia di dalam mutlak, dia negatif, hasilnya positif. Itu aja. Jadi min 10 itu hasilnya 10. Jika dimutlakan, ingat. Jangan nanti kamu, mak, kata Mem Eloy, kok misalnya kita ada utang kita, kan negatif biasanya kalau SMP itu diidentikan dengan utang. Mak, kalau katanya Mem Eloy, utang kita ada 1 juta, mak udah mak nggak apa-apa, lunaskan aja sama itu. Oh beda, tidak ada nilai mutlak. Paham ya nak ya? Tidak ada di situ tanda begini, tanda mutlak. Bisa? Oke. Ini A di sudah. Ini A dikali B. Ini artinya apa? Dimutlakan dulu A-nya, dimutlakan dulu B-nya, baru dikali. Ini artinya dikali kok berdampingan gini ya nak. Jadi A-nya itu 5. Jadi mutlak 5. Sudah, dikali B-nya itu min 2. Jadi mutlak min 2. Bisa nak ya? Jadi 5 dikali min 2. Bukan begitu. Tetapi mutlakkan dulu 5. Mutlak 5 berapa? 5. Mutlak min 2 berapa? 2. Jadi 5 kali 2 10. Paham ya nak ya? Jadi yang ini dengan yang ini sama. Sama kayak di sifat tadi. Katanya kan ini dengan ini sama. Sudah nak ya? Begitu juga dengan ini, A ditambah B, lalu dimutlakkan. A-nya berapa? 5. B-nya min 2. Ini dulu dikerjai karena di dalam mutlak. Paham ya nak ya? 5 ditambah min 2 itu berapa? 3. Jadi mutlak 3 ya tetap 3. Sama juga yang seperti ini. Bisa nak ya? Begitu juga dengan contoh yang ini. Udah? Ini kan dia fungsi, ya kan? Fungsi nilai mutlak. Kenapa fungsi? Karena ada variabel di dalam. Nilai mutlak dari 2x kurang 4 untuk x sama dengan min 6. Berarti kita ganti x-nya dengan min 6. Kan gitu kan? Tadi kita ganti a-nya karena a-nya ada, ini x-nya ada, kita ganti. 2x artinya 2 dikali x, berarti 2 dikali minus 6. Tapi ingat ini di dalam mutlak ya nak ya. Nah, jadi 2 dikali minus 6 minus 12. Lalu ini ada kurang 4, berarti minus 12 kurang 4 hasilnya minus 16. Karena dia di dalam mutlak langsung positif 16. Jadi nggak perlu lagi ini, nggak apa-apa. Yang penting kau ingat konsepnya kenapa dia 16. Paham ya nak ya? Begitu juga dengan contoh 3. Sudah? Jadi ini nilai x kurang 4 tambah 2 kali 4x kurang 5 untuk x sama dengan min 2. Oke. Jadi x-nya ini ganti dengan min 2. Sudah nak? Min 2 dikurang 4 tambah 2 buka mutlak 4 dikali min 2. Kan ini 4x, berarti 4 kali x, 4 kali min 2. Ingat mutlaknya enak ya, lihat nih mutlak. Ini masih dimutlakin. Ini juga dimutlakin. Ini 2 nggak di dalam mutlak, di luar. Ingat, di dalam mutlak dulu dikerjakan. Sudah nak? Nah, ini berarti min 2 kurang min 4, min 6. Dia min dulu, dia tetap di dalam mutlak ya, belum keluar, hati-hati. Tambah 2 dikali mutlak. Ini artinya kali ya, tapi mutlaknya dulu dikerjain. Jadi ini 4 kali min 2, min 8 dikurang 5. Sudah, berarti min 13. Min 6 mutlaknya berapa? 6. Ingat ya, sesuatu yang dimutlakkan positif. 6 tambah 2. Min 13 mutlaknya berapa? 13. Paham ya nak? Berarti 2 dikali 13. Ingat, operasi aljabar. Kali dulu baru tambah. 2 kali 13 berapa? 26. Tambah 6, 32. Paham ya nak ya? Oke, jadi kamu pelajari sampai situ aja. Sudah nak? Kamu pelajari. Saya nggak bisa lama-lama ngomong nak, karena nanti pakai mau habis. Oke, jadi terima kasih. Nanti kamu tonton, kalau misalnya kurang paham putar-putar ulang. Oke nak ya, bye.